Penghalang rizki yang kedua, kurang bertakwa kepada Allah. Kurang apa? Bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa, Ustadz? Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kunci agar rizki cepat mendekat, tingkatkan ketakwaan. Lihat rumusnya di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Surat apa? At-Tolak ayat 2 dan 3. Ujung ayat kedua, awal ayat ketiga. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Berarti sekarang kalau ada yang menghambat rezeki kita, salah satunya karena ada ketakwaan kita kepada Allah yang tidak maksimal. Maka jadikan rumah tangga itu rumah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Itu rumah tangga. 3. Yang menghalangi rizki rumah tangga, lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ternyata bunda, teteh sayang, baiknya keluarga itu tergantung sholatnya. Baiknya rumah tangga itu tergantung sholatnya. Coba bunda buka surat Toha, surat ke-20 ayat 132. Kita bahas sedikit tafsir dan penjelasannya. Surat apa? Toha ayat 132. Ya. Ada? Surat ke-20, surat Toha ayat berapa? 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalat. Betul enggak? Betul enggak? Wa'mur ahlaka bis-shalat, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan salat itu. Masya Allah. Iya. Iya. Betul enggak? Betul. Wa'mur ahlaka bis-shalat, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan salat itu. Lanjut kalimatnya. La nas'aluka rizqan. Kalau salatnya udah benar, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Apa kata Allah? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rizkimu. Masya Allah. Wal akibatu littaqwa, karena akibat ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumus. Kalau rizki mau meningkat, sholat. Kalau ingin makin cepat, perbaiki sholat. Justru saat kita lalai dalam sholat, menghambat rizki kita. Makanya bunda, catat baik-baik ya. Kalau bunda sayang sama keluarga, pastikan suami bunda menunaikan sholat dengan baik. Kenapa? Karena sholatnya suami kita, sholatnya kita mempercepat datangnya rezeki kepada kita. Dan sebaliknya, lalainya kita dalam sholat menjadi penghalang rezeki. Yang wajib ada berapa? Yang wajib ada berapa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syukur-syukur kalau suami bunda sholatnya bisa di masjid. Itu Masya Allah. Makanya bunda kalau sayang sama suami, suruh sholat ke masjid. Ayah sholat ke masjid. Dingin, ini jaketnya. Gelap, ini senternya. Capek, ini kunci motornya. Gitu. Makin bunda ngotot pengen suami sholat, maka makin dekat dengan rezeki. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu sholat yang menjadi indikator kebaikan semua sholat.
Kalau sholat subuhnya baik, baik semuanya. Tapi kalau sholat subuhnya rusak, maka rusak semuanya. Maka ada yang ditanya, Ustadz, bagaimana kalau mau lihat orang itu baik atau tidak? Lihat sholat subuhnya. Dan ini janji dari baginda Nabi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu fi dhimmatillah, dia sedang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jaga bunda sayang, teteh sayang. Makanya bunda kalau ada suami bilang, ayah sholat, ayah sholat. Karena boleh jadi yang menghalangi rizki datang kepada kita karena sholat. Kita yang gak baik di hadapan Allah. Makanya kan minimal kalau di masjid mah jadi benar sholatnya, bener gak? Kan kalau di rumah kadang-kadang suami kita banyak salahnya. Kadang pernah baca kuliah tetamat-tamat, ayah muter di ditu, ayah kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum. Kita teh pas sholat sebolak-balik tetamat-tamat. Pernah satu kalimat AA baca watini ujungnya wal asri, watini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Perasaan tadi watini jadi watas. Kadang baca Al-Kautsar ayat ketiga lupa, bolak-balik terus. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bolak-balik kesel kita teh dibisikin we. Inna lillahi wa inna. Jadi ternyata sholat, jaga sholat, ini benar. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya. Faman aqomaha faqad aqomadin, wa man tarokaha faqad hadabaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Apa bahasa lainnya? Tegak sholatnya, tegak urusan hidupnya, tegak rumah tangganya, tegak keluarganya. Tapi rusak sholatnya, maka rusak urusan semuanya. Maka wajar apa kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah jika sholatnya baik, baik semua amalnya. Jika sholatnya rusak, rusak semua amal. Makanya bunda nanti kalau kita punya anak nikah sama seseorang, cari yang ahli sholat. Kalau sholat aja udah ditinggalin, apalagi kamu, apalagi kita. Betul apa betul? Maka yang ketiga, apa yang sering menghambat datangnya rezeki, salah satunya lalai dalam sholat. 4. Rezeki kita akan terhalang karena makan harta yang haram. Karena apa? Makan harta yang haram. Apa itu harta yang haram? Harta yang didapatkan karena menzolimi orang lain. Maka hati-hati, jangan nipu, jangan zolim, jangan ambil hak yang bukan kita, jangan ambil harta riba. Kenapa? Karena itu menghambat datangnya rezeki untuk kita. Apa kata Nabi? Tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang haram. Nauzubillah. Bahkan kalau bunda ditanya, apa di antara faktor yang membuat doa tidak dikabulkan? Salah satunya karena ada harta haram yang kita makan. Maka bunda sama suami selain nanya berapa gajinya, tapi tanya juga dari mana ya gaji ini, gimana cara kerjanya ya. Jadi kalau bunda suami pulang bawa uang banyak, jangan seneng dulu, tanya dari mana, gimana caranya. Ini penting. Berapa banyak di antara kita yang sibuk dengan jumlah tapi lupa dengan berkah. Padahal yang paling penting apa? Berkah. Sedangkan jumlah, mohon maaf, sampai kapanpun tidak akan pernah puas kalau melihat jumlah. Bunda pernah nggak ngerasa begini?
banyak, tapi seakan-akan rasanya tuh nggak ada. Pernah nggak? Itu kok uang teh banyak gitu, tapi kayaknya keluar cepat gitu, cepat. Dan kadang-kadang mohon maaf dulu, mungkin suami kita pas-pasan, tapi nikmat gitu, tapi indah hidup kita. Berarti yang sekarang berkahnya diambil, yang dulu berkahnya dikasih. Maka keberkahan itu nggak diukur dari jumlah, keberkahan itu diukur dari seberapa taat kita kepada Allah setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bunda harus tahu namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan diangkat derajat dunianya, tapi tidak membuat dia makin dekat dengan yang punya dunia, dengan Allah. Saya ulangi, istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan diangkat urusan dunia, dikasih harta banyak, dikasih jabatan, dikasih pangkat, dikasih popularitas, dan seterusnya, tapi tidak membuat dia makin dekat dengan Allah, sebaliknya malah jauh dari Allah. Itu namanya apa? Istidraj ini seperti ranjau. Seperti apa? Yang tanpa sadar ketika kita masuk di dalamnya, justru bukan dicintai oleh Allah, justru kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bunda sayang, Teteh sayang, jangan mengukur cintanya Allah kepada hambanya dengan urusan dunia yang dikasih sama hambanya. Saya ulangi, jangan mengukur cintanya Allah kepada seorang hamba dengan dunia yang Allah titipkan kepada hamba tersebut. Jadi Bunda nggak bisa bilang gini, dia orang kaya, disayang sama Allah, belum tentu. Dia dikasih jabatan, lagi disayang sama Allah, belum tentu. Kalau itu semua tidak menjadikan dia makin taat ke Allah, belum tentu kemuliaan. Boleh jadi itu kehinaan. Boleh jadi ada orang yang dunianya diambil, tapi saat dunia diambil dia makin dekat ke Allah. Boleh jadi itu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini jangan silau dengan kenikmatan, jangan galau dengan kesedihan. Dua-duanya sama saja. Kaya, miskin kan gelar di dunia aja. Ya enggak? Emang di kuburan ayah gitu? Ini kuburan orang kaya Ustaz, ini kuburan orang miskin? Enggak, sama. Kaya, miskin, terkenal, hebat, keren, dunia aja. Setelah itu mah kan enggak ada. Berarti ini poin. Jangan sibuk dengan yang haram, karena sampai kapanpun yang haram tidak akan pernah mencukupkan kehidupan. Maka ada satu doa, tolong siapin kameranya kalau mau direkam biar gak diulangi lagi ya. Ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi dibaca setiap ba'da asar di hari Jumat. Doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca ba'da asar di hari Jumat. Doa ini agar kita mendapatkan keberkahan dalam urusan rezeki. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ahilman sekali, Bunda Teteh sekali. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Perhatikan terjemahannya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, bihalalika dengan yang halal darimu, an haramika dan jauhkan aku dari yang haram, wa aghnini dan kayakan aku, bifadlika dengan karuniamu, amman siwaka daripada aku bergantung kepada selain dirimu. Saya ulangi.
Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, bihalalika dengan yang halal darimu, an haramika dan jauhkan aku dari yang haram darimu, wa aghnini dan kayakan aku, bifadlika dengan karuniamu, amman siwaka daripada aku bergantung kepada selain dirimu. Coba di doa ini kita minta apa? Cukupkan dengan yang apa? Halal. Jauhkan dari yang, berarti ini rumus, yang halal pasti cukup, yang haram tidak akan pernah. Berarti faktor yang keempat, mengapa rezeki itu terhalang? Jawabannya karena sibuk makan harta haram. 5. Apa yang menghambat datangnya rezeki atau yang menjadi penghalang rezeki? Yang kelima adalah zolim kepada pasangan. Zolim kepada suami yang zolim kepada istrinya, mohon maaf, dengan izin Allah biasanya rezekinya seret, sempit, bahkan dijauhkan dan dijatuhkan pada urusan dunia.